Pemirsa, kita akan mengajak Anda melihat bagaimana perjalanan kasus ini dari sejak ramai-ramai soal penggeledahan oleh saat itu Kabar Reskrimnya atau Kepala Badan Reserse Kriminal Polri-nya adalah Komjen Budi Waseso yang sekarang ada Kepala BNN atau Badan Narkotika Nasional. Ini yang riuh rendah saat itu dibicarakan. Pada tanggal 28 Agustus, Barreskrim dipimpin oleh Kabar Reskrim Budi Waseso menggeledah kantor Pelindo II untuk kasus korupsinya Mobile Crane. Kemudian berikutnya Erjelino mengontak Kepala Bappenas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, dan mengancam mengundurkan diri dari jabatannya kalau Presiden tak segera menyelesaikan masalah penggeledahan. Jadi kalimatnya ini contoh nggak baik untuk negeri ini, kasih tahu Pak Presiden kalau caranya begini saya berhenti besok. Itu yang disampaikan oleh Erjelino di Rut Pelindo II. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Di tanggal 3 September, Wapres Yusuf Kala menelpon Budi Waseso dari Seoul, Korea Selatan. Saya bilang kepada dia bahwa kalau kebijakan korporasi ya jangan dipidanakan. Lalu Menteri BUMN Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno menelpon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait dengan penggeledahan di kantor PT Pelindo II. Menteri Rini minta dikabari kalau ada penggeledahan agar tidak mengagetkan orang banyak pakai senjata, itu yang kami lihat. Begitu yang disampaikan oleh Menteri BUMN. Kemudian, ini 4 September. Budi Waseso dicopot dari Kabar Reskrim dan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional, gantian posisinya dengan Komjen Anang Iskandar yang sebelumnya di BNN dan sekarang menjadi Kabar Reskrim. Lalu di bulan Oktober, 13 Oktober 2015, DPR membentuk panitia khusus atau Pansus Pelindo II. Kemudian 17 Desember kemarin, Ketua Pansus Riki Diah Pitaloka sebagai pimpinan menyampaikan rekomendasi pencopotan Menteri BUMN Rini Sumarno dan di Rut Pelindo II Erjelino, lalu penetapan tersangka terjadi Erjelino oleh KPK. Jadi sekali lagi tidak ada keterkaitan meskipun waktunya berdekatan, tapi yang terjadi di KPK adalah proses hukum, yang di DPR adalah proses politik. Akhir tahun yang demikian ramai di Indonesia dalam berbagai riuh rendah isu, dari mulai MKD, Setia Novanto, sekarang perhatian kita kepada hal ini yang berhubungan sama hukum. Tadi teman-teman menyatakan bahwa Prof. Yusril tadinya bersama teman-teman di Pelindo II sempat memberikan somasi kepada Pelindo II. Nah, kalau begitu sekarang sebetulnya harapan dari teman-teman tuh apa untuk manajemen dan khususnya di Rut Pelindo II yang sudah tersangka sebetulnya? Jadi kalau harapan dari kawan-kawan kan seperti ini. Kalau pelabuhan ini kan sebenarnya, apalagi Pelabuhan Tanjung Priok ini kan akan jadi sebuah model utama dari prototipe tol laut dari Bapak Presiden. Nah, kondisi ini juga harus dibenahi. Dwelling time sudah dilakukan. Terus kemudian ada usaha untuk memperbaiki BUMN yang dilakukan oleh Pak Budi Waseso. Kemarin penegak hukum sayangnya diintervensi dan kemudian Pak Budi Waseso akhirnya tersingkirkan. Kemudian saat ini juga KPK ini bahkan sudah beberapa tahun yang lalu dilaporkan ke KPK walaupun baru sekarang dijadikan tersangka, ada tersangkanya. Kemudian dan ada beberapa lagi nama-nama yang kita lihat di laporan BPKB yang kemungkinan juga bisa jadi dia akan menjadi dimintakan pertanggungjawabannya terhadap permasalahan di QCC. Saya pengen tanya sama teman-teman, apa ada hal yang positif nggak selama Erjelino sebagai pimpinan Pelindo II menurut Anda? Jadi memang kalau misalnya orang melihat bahwasanya pelabuhan Indonesia sekarang di iklan-iklannya itu berkembang pesat, padahal sebenarnya kalau kita komparasi contoh pembangunan Kali Baru yang begitu hebat dan heboh iklannya menghabiskan miliaran rupiah, ternyata pada kenyataannya ketika dikomparasi dengan Teluk Lamong dari Pelabuhan Indonesia 3, ternyata dengan harga yang
dengan kapasitas yang sama, harga yang lebih murah di Teluk Lamong, ternyata pelabuhannya jauh lebih besar. Jadi komparasinya harus apple to apple. Jadi kalau apa lebih misalnya banyak kita pencitraannya gitu nah, menurut Anda? kita melihatnya seperti itu, lebih banyak pencitraannya, terutama ketika kita lihat nilai debt to equity ratio-nya di pelabuhan. Ternyata di Pelabuhan Indonesia 2 debt to equity ratio-nya lebih tinggi sekali. Di mana saat ini nilai kekayaannya dibandingkan dengan nilai hutangnya jauh lebih besar nilai hutangnya. Yang terakhir kali adalah permasalahan di mana ternyata Pelabuhan Indonesia 2 kalah dari Pelabuhan Indonesia 3. Padahal Pelabuhan Indonesia 3 ini ibaratnya setengah kapasitasnya dari Pelabuhan Indonesia 2. Mereka masuk di 20 besar BUMN yang memberikan dividen, di Pelindo 2 tidak masuk di 20 besar perusahaan BUMN yang memberikan dividen. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat dari tolak-tolak ukur itu, di mana tolak ukurnya? Dinyatakan bahwasannya ternyata Pelindo 2 mendapatkan keberhasilan seperti sekarang ini. Kita harus lihat dari kacamata yang betul-betul real, bukan dari pencitraan, dari satu sisi yang bisa diukur. Nah, untuk bicara tentang masalah transfer teknologi dan yang lainnya, Pelindo 2 seharusnya sudah mempersiapkan yang namanya ketika Undang-Undang 17 tahun 2008 pemisahan fungsi operator dan regulator, di mana Pelindo 2 menjadi operator, seharusnya Pelindo 2 sudah mampu menjadi perusahaan yang menjadi operator yang menyaingi operator-operator dunia lainnya. Pada kenyataannya, ternyata kan sekarang kan GICT malah justru akan diperpanjang lagi hingga 2039, padahal kontraknya habis 2019. Nah, jadi gini, kalau kemudian publikasi-publikasi terkait dengan performa Pelindo 2, termasuk misalnya ada komentar dari akademisi katakanlah, Anda pada posisi sepakat sama Pak Masinton bahwa ternyata ibaratnya nggak sebagus apa yang tersampaikan di publik? Jadi semua itu kan terungkap di pansus. Kalau kita ikuti jalannya pansus, diungkap di situ satu persatu. Ketika menyatakan GICT ini sudah dirubah komposisi sahamnya dan sudah melakukan perpanjangan, ditanya mana rapat umum pemegang sahamnya, ternyata di sana tidak ditemukan sama sekali dokumen tentang rapat umum pemegang saham tentang penjualan GICT. Ini fatal. Ini harus ke Pak Alfons ya. Pak Alfons, berarti apa yang Anda sampaikan di awal itu terbantahkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton sama Mas Nova? Kalau itu menjadi sebuah fakta hukum, mungkin nanti pembuktiannya di pembuktian hukum. Karena kalau memang rapat umum pemegang saham tidak pernah dilaksanakan dan sebagainya, pertanyaannya yaitu kemana komisarisnya, kemana Menteri BUMN yang membawahi BUMN ini, kan begitu. Ini kan perseroan terbatas ini. Karena kalau kita ngomong Pelindo ini kan undang-undang perseroan ada, undang-undang BUMN ada, undang-undang pengelolaan keuangan negara ada. Jadi kita juga perlu pikir, kalau seperti begini berbagai undang-undang merupakan garis singgung terhadap Pelindo 2 ini, terus leg spesialisnya yang mana yang diangkat? Pada posisi ini kelihatannya Anda pada posisi sepakat sama Bang Masinton dan teman-teman pansus bahwa harusnya Menteri BUMN bertanggung jawab. Menurut saya karena yang mengangkat direktur itu kan menteri. Nah, menteri itu menerima laporan dari semua direktur BUMN. Kalau menurut saya sekarang kita tinggal lihat secara dokumentasi sejauh mana selama ini pengelolaan. Karena menteri pun baru diangkat kan begitu kabinet. Karena begini, di negeri ini pengangkatan menteri sesuai dengan kabinet. Yeah. Pak Jokowi kan baru setahun kan menjabat, menterinya baru diangkat. Jadi kalau kita bilang seperti itu juga perlu dilihat praktik bernegara di Indonesia ini. Sedang secara hukum, Pelindo ini tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi isu sentral supaya penegak hukum maupun dewan melihat, oh di sini rupanya. Karena kalau seperti tadi dikatakan membandingkan dengan Pelindo sekian, perlu ada accounting performance. Jadi minta ahli lah berikan pendapat. Income statement kayak begini dibandingkan dengan arus barang bongkar muat dan sebagainya di antara berbagai Pelindo ini, mana yang lebih profit dan sebagainya, baru kita ngomong nantinya. Tapi kalau semua itu belum ada dan baru opini-opini dan wacana, ini juga tidak mudah untuk membuat kesimpulan lewat sebuah pansus. Tapi artinya dalam posisi Anda sebagai kuasa hukum kan Anda setidaknya bagi pandangan orang awam pada posisi meyakini bahwa klien Anda memiliki posisi yang lebih benar ketimbang apa yang dibayangkan publik, gitu nggak kira-kira Pak Alfons? Selama ini secara hukum, sejauh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sampai dengan putusan pengadilan, saya harus melihat dan beranggapan bahwa klien saya masih ada pada track hukum. Bang Masinton. Jadi begini, saya iniin dulu dengan Pak Alfons tadi. Nah, pertama beliau menyampaikan memang nggak ada pengawasan dari Menteri BUMN kan gitu terhadap Pelindo 2. Terus kemudian itu benar. Nah yang kemudian di Pelindo itu opini-opini tidak. Kalau di Pelindo itu
di Pansus Pelindo itu kita panggil semua nih. Seluruh bahkan Dutch Bank Hong Kong kita panggil. Dan keterangan di Pansus Angket Pelindo 2 adalah di bawah sumpah. Di bawah sumpah. Nah, jadi semua narasumber meskipun rekomendasi bukan produk hukum ya. Meskipun rekomendasi ya, bukan produk hukum. Produk politik. Iya. Rekomendasi politik sama kalau ada pelanggaran hukum ke penegak hukum. Oke. Gitu. Jadi semua narasumber kita undang dan keterangan di bawah sumpah serta dokumen yang diberikan ke kita, disitulah baru ketahuan. Jadi yang kita sampaikan ini fakta bukan opini. Fakta hasil penyelidikan di Pansus Pelindo 2. Nah, di situ baru kita tahu, barulah terbelalak mata kita semua. Dari apa tadi yang juga disampaikan Bung Nova tadi, 10 yang saya berkesimpulan malah 10 yang disajikan ya, diklaim itu sebagai sebuah keberhasilan, 15-nya bohong. Luar biasa, rekayasa yang dilakukan 10 prestasi, 15 sebetulnya. Bohong, 10 yang disajikan, 15 itu bohong. Luar biasa loh. Jadi rekayasa ini dimanipulasi betul ya, secara sistematis, bahkan ada rekayasa finansial namanya. Menurut Anda Begitu. Presiden tahu? Apa? Menurut Anda Presiden tahu itu? Tidak seluruhnya Presiden tahu dan dilaporkan oleh Menteri. Nah ini yang harus juga perlu diketahui oleh Presiden, gitu ya. Nah jadi dalam hal ini tentu tadi saya sepakat dengan Bung Alpon tadi bahwa ini menterinya baru coba ya. Terus kemudian baru dilantik di akhir Oktober 2014, ya. Baru bekerja November, Desember, bulan ketiga Januari, ya. Beliau menyarankan meminta kepada RJ Lino supaya menyuratin Hutchinson Port Holding Hong Kong di Hong Kong supaya menambah uang muka upfront fee 15 juta berkaitan dengan perpanjangan kontrak JSCT. Nah, bisa dibayangkan nggak ya, menteri-menteri sebelumnya, baik Menteri Perhubungan Pak Mangindaan, Pak Menteri BUMN sebelumnya Pak Dahlan Iskan, selalu menekankan kepada Pelindo 2 agar berkaitan dengan perpanjangan kontrak JSCT, pengelolaan terminal peti kemas itu harus memperoleh izin konsesi. Ini baru 3 bulan kerja, itu langsung berikan persetujuan dan minta tambahan uang muka upfront fee namanya itu. Nah, bisa dibayangkan apa cara kerja seperti itu. Itu maka saya katakan di Pansus, Ibu, ini BUMN, bukan BUMR. Apa itu? Badan usaha? BUMN itu badan usaha milik negara. BUMR? Badan usaha milik Rini. Dan kemudian saya sampaikan ke Pak Lino begini, Pak Lino, kalau cara begini mengelolanya ini Pelindo, bukan Pelino, saya katakan. Bukan perusahaan milik Lino. Oh iya. Nah jadi apa? Ini sebagai BUMN, dia adalah amanat konstitusi kita, pasal 33. Jadi Anda pada posisi dia ini harus bekerja tidak berdasarkan undang-undang. Pada posisi ini Anda tidak bisa memahami kenapa kemudian RJ Lino belum juga dinonaktifkan. Nah, ke situ ya. Ini semua saling berkorelasi nih. Ada apa? Bisa dibayangkan nggak teman-teman ini yang nggak bersalah secara kinerja diganti teman-teman. Nah ini yang udah status hukumnya jelas tersangka dalam pengelolaan tata kelola negara atau BUMN yang bersih harusnya udah secara moral saja begitu ditetapkan sebagai tersangka harusnya mundur. Pimpinannya memberikan sanksi, kamu mundur. Dan dua-duanya nggak terjadi? Dan tidak terjadi. Ada apa? Kita lanjutkan. Ada apa? Sesaat lagi tetap bersama dengan kami ya. Di Talk to iNews. Iya kan? Nah kita minta supaya Lino juga, Pak Lino bongkar aja.